dan Allah turunkan azabnya karena Menak inilah yang ngelaporin Gus Nur sampai di penjara Gus Dur. Tapi nggak pernah hadir. Tapi saya tantang jadi saksi karena saya lawyernya Gus Dur, nggak pernah datang. Untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari penghilangan barang bukti, juga menghindar yakut takutnya melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum saudara Yakub sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kaitan momen kali ini saya bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sebelah saya, sebut namanya. Azam Khan, Humas. Ahmad Ghazinuddin, koordinator advokat. Arif Iksan, prinsipal. Ya. Aeng Wahidin, prinsipal. Kurniati Royani, salah satu advokat TPUA. Kami mengkritisi dalam persoalan serius buat bangsa adalah statement dari Menteri Agama Saudara Yakub yang amat sangat telah melakukan perbuatan diskriminatif. Dengan kata lain, secara serius telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Akan tetapi yang disampaikan oleh Menteri Agama ini, mereka si Yakul ini menyatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah negara buat NU, bukan buat Islam lainnya, karena merasa paling bersejarah atau mayoritas dalam perspektif kebangsaan kita ini. Tetapi secara historis itu sendiri kekeliruan berat telah terjadi, terutama riwayat tentang Piagam Jakarta. Ya. Memang ada peran NU, terutama Wahid Hasim sebagai ayahanda dari Gus Dur, putra dari Kiai Hasim Asy'ari. Top, kita hormat beliau, itu semua pejuang itu. Tetapi setelah Piagam Jakarta jadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kan menunjukkan semua komunitas umat Islam. Dan komunitas umat Islam itu kanalisasi keperluan dalam teknis departementalnya ya namanya Kementerian Agama. Kok dengan enak aja diklaim itu buat NU? Lo di mana? Cara berpikirnya itu tidak osjubedil, tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Oleh karena itu, tambahan logika lainnya adalah sidang 18 Agustus 1945, sidang singkat, cuma 2 jam sepengetahuan saya, mulai jam 10, itu tidak dihadiri Wahid Hasim karena sudah pulang ke Jombang atau ke Jawa Timur, ya. Yang hadir waktu itu Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah yang pertama. Dalam sidang itulah
terjadi protes keras dari Ki Bagus. Mengapa 7 kata dihapus dalam konteks pernyataan kemerdekaannya, proklamasinya? Nah, protes kerasnya ini sangat ditoleransi oleh Soekarno dan Hatta. Oke lah, demi menjaga persaudaraan, persatuan, kemerdekaan yang baru muncul, maka 7 kata diiakan untuk dicoret. Tapi Ki Bagus dengan usulan cerdasnya, sila pertama menjadi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena waktu di Piagam Jakarta nggak ada yang Maha Esa, sehingga yang dideklarasikannya pun bahkan dihilangkan sama sekali, nggak ada unsur yang dimaksud Piagam Jakarta. Itu kan dimensinya syariat Islam, berarti posisi struktur dalam ajaran Islam itu akidah yang utama, kedua syariah, ketiga akhlak. Ilmu kajian tentang akidah namanya tauhid, pelaksanaan ilmu tauhid namanya iman. Yang kedua, dalam perspektif syariah, ketentuan-ketentuan jalan syariah itu jalan dari ajaran Islam, kajian ilmunya namanya fikih. Melaksanakan ilmu fikih namanya hukum Islam. Yang ketiga, dimensi akhlak. Akhlak ini representasi dari pengertian orang itu sudah berakidahnya bagus, syariatnya jalan, maka akhlaknya pasti baik. Nah, untuk mengkaji tentang ilmu akhlak, namanya adalah pelaksanaannya namanya ihsan. Jadi hadirnya Rasul untuk iman, Islam, dan ihsan, ini semua jumhur ulama sama. Jadi satu. Jadi dalam perspektif ini dikaitkan dengan kesejarahan tadi. Mereka pikir kaum kafirun atau paling tidak munafikun saat itu, yang matanya itu terasa kecolok, matanya itu lebih dari kelilipan kalau lihat ada syariat Islam, syariat Islam, alergi seperti itu, dicoret. Sampai hari ini belum bisa kembali lagi, sudah 76 tahun merdeka. Nah, jasa terbesar dalam konteks Pancasila, sila pertama itu Ki Bagus Hadikusumo, rumusannya ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar berpikirnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini absolut distinct dan unik sebagai satu dimensi ilmu tauhid tadi, muatan dari akidah. Jadi lebih tinggi dari sekedar syariat. Bayangkan tuh dia pikir bisa ngantem syariat Islam, yang muncul raja di ilmu tauhid, yaitu akidah. Maka berkonsekuensi logis di dalam konteks undang-undang dari Pancasila sebagai satu falsafah bangsa diturunkan menjadi batang-batang tubuhnya, yaitu di Undang-Undang Dasar 45-nya di pasal 29 ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Referensi siapa ketuhanan yang Maha Esa? Allah. Di mana saya berani klaim Allah? Di alinea ketiga. Oh, tadi saya teringat tuh, kajian tentang akhlak namanya tasawuf. Tasawuf. Dia diingetin coba lupa. Tasawuf. Tasawuf, pelaksanaan tasawuf pasti jadi orang yang baik, namanya ihsan, gitu loh. Itu dasar ajaran Islam, itu sistematis, objektif. Sini saudaraku, engkau sini, ini atas nama TPU ini, salah satu advokat dari TPU. Jadi dalam konteks inilah, saudara-saudara, saudaraku setanah air,
Ada. Coba satu aja. Jadi telah terjadi perbuatan pelanggaran hukum serius Puasa kita. oleh Menteri Agama ini, bahkan di breakdown dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang IT yang Saudara Ahmad Kainuddin baca poinnya tak? Undang-undang itu. Ya, di ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu dilarang ya, setiap orang itu dilarang untuk melakukan penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA yang ancaman pidananya diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 2 6 tahun penjara, Bang. Gitu, Artinya di atas 5 tahun. Ya, langsung Maka ditangkap itu. berkewajiban ditangkap dan dipenjarakan. Dan ini bukan delik aduan, Bang, tidak perlu apa-apa. Itu yang penting lagi, Kapolri yang terhormat Jenderal Sigit yang memimpin Polri saat ini jangan bisa menjadi kena virus diskriminatif yang sedang ditebarkan oleh Menteri Agama yang menebarkan kebencian di antara kita. Terbelah umat Islam, terbelah. Sampai tentang surat Al-Ikhlasnya pun ada sebagai satu background kenapa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi toleransi umat Islam itu amat sangat the best demi persatuan, demi menjaga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, demi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lah dicabut 7 kata itu, piagam kata. Tapi Allah kasih ide yang dasar, Allah kasih ide yang hidayah yang luar biasa kepada Ki Babus Hadikusumo yang insya Allah layak sudah di surganya ya. Dan itu kakek buyut dari saya punya sekjen dulu di HMI Ahmad Muski, sudah almarhum juga, yang penerus dari Ki Babus Hadikusumo, tapi dia pendiri PPMI. Nah, oleh karena itulah dalam perspektif keorganisasian juga, saya pernah memimpin ketua umum HMI, PB HMI tahun 86 sampai tahun 88. Jadi tersinggung berat dalam perspektif ormas karena setara dengan konteksnya NU. Kenapa HMI diabaikan, tidak dihitung eksistensi? PPMI, saya sebagai pendiri PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga tidak sama dikirau. Jadi itu hanya katanya buat NU saja. Pertanyaan seriusnya secara ilmu logika, kalau betul hadiah itu negara untuk NU, yang menyatakan hadiah itu siapa? Pakai otak. Siapa? Ini hadiah buat NU. Presiden Soekarno aja kagak ngomong begitu. Jadi siapa kok tiba-tiba diklaim hanya buat NU? Sekjen NU-nya sendiri, Saudara Helmi menentang keras itu. Jadi itu satu kondisi yang jelas. Maka untuk itu saya ditemani Humas dari TPUA yang ikut tanda tangan bersama saya bikin statement. Silakan berkomentar, singkat jelas. Pembacaan aja, Bang, kalau enggak Humas. Nanti Koordinator aja. Iya. Membaca saya enggak membacakan. Enggak dong, Humas dong. Aja dibacain. Betul. Koordinator kan enggak ada di sini. Itu kalau sidang. Ini tadi kan Menteri Penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dari TPUA yang kebetulan berkumpul di masjid. Kenapa di masjid? Karena kami menandakan akidah kita memang ada di sini. Brother, tidak kebetulan, Ditakdirkan memang kumpul di masjid. Nah, ini pentingnya karena masjid adalah rumah Allah. Dan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Egy tadi serta apa yang ditulis oleh koordinator kita Ustadz Ahmad, ini menjelaskan bahwa poin yang ingin disampaikan
mohon maaf, telinga Kapolri itu harus peka dalam hal ini. Bukan soal masalah Kapolri berbeda agama, tapi ini persoalan hukum yang bukan cuma sekedar rasional, gitu ya. Tapi memang harus diangkat, gitu ya. Jangan yang ecek-ecek dipaksa, tapi yang paling besar ini justru berdampak terjadi sudah tadi dibacakan oleh Prof. Egy dan Ustadz Ahmad, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sekarang sudah terbelah umat Islam ini menyikapinya. Nah, di televisi bisa Anda lihat organisasi-organisasi besar. Dan yang aneh juga, kenapa harus memberikan keistimewaan kepada NU, walaupun kita hormati NU adalah lembaga organisasi Islam terbesar juga, tapi ingat ada yang lebih muncul duluan dari NU, yaitu Muhammadiyah. Nah, harusnya Muhammadiyah kalau memang mau, karena lebih duluan muncul. Oleh karenanya, maka sekarang akan kita bacakan satu statement aja. Pernyataan hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yaitu TPUA, tentang permintaan agar Kapolri segera menangkap Menek Saudara Yakut Kholil Humas. Sehubungan dengan beredarnya pernyataan Menek Yakut Kholil yang menyatakan Kementerian Agama Kemenek merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama atau NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Tim Pembela Ulama dan Aktivis menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nota protes. Ya, nota protes yang keras ya. Saya tambahin kerasnya nih, gitu ya. Pertama, bahwa negara Republik Indonesia diperjuangkan oleh segenap elemen umat Islam dengan berbagai latar belakang ormas, mazhab, dan pandangan keagamaan yang memiliki visi yang sama, yaitu memperjuangkan bangsa Indonesia hingga ke depan pintu gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak boleh dan tidak dibenarkan ada klaim satu kelompok atau mazhab tertentu yang merasa, nah ini, yang merasa memiliki hak dan kewenangan untuk memperlakukan elemen anak bangsa lainnya secara semena-mena. Kedua, tujuan dibentuknya kelembagaan Kemenek adalah untuk berkhidmat kepada rakyat dan khususnya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kemenek tidak diperuntukkan untuk dikhususkan untuk kelompok atau golongan tertentu saja. Yang ketiga, pernyataan Menek Yakut yang menyatakan Kementerian Agama Kemenek merupakan hadiah khusus dari negara untuk NU Nahdlatul Ulama, bukan untuk umat Islam secara umum, yaitu adalah pernyataan yang sangat tendensius, bernada sara dan mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam khususnya. Pernyataan ini telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung yang disebut sara tutup kurung. Yang keempat, bahwa pernyataan Menek Yakut ini diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Anda bisa lihat 5 tahun saja bisa ditahan, apalagi 6 tahun. Nah, ini kewajibannya untuk ditahan. Kelima, untuk menghindari perbuatan pidana ini terjadi, menghindari penghilangan barang bukti, juga menghindar yakut, takutnya melarikan diri, maka kami meminta dengan hormat kepada Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo agar menangkap dan memproses hukum saudara Yakub sebagai bentuk konfirmasi bahwa setiap warga negara berkedudukan yang sama di depan hukum. Ini bukan delik aduan ya pidananya. Jadi penting juga pihak aparat melakukan langkah-langkah. Sebagaimana penuntut negara harus hadir melindungi eksistensi seluruh ormas Islam, bukan hanya Nahdlatul Ulama. Umat Islam di negeri ini tidak hanya dipimpin oleh NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada DDI, ada Al-Irsyad, ada Hidayatullah, ada HMI, ada FPI, ada HTI, dan PPMI, serta berapa ribuan pondok pesantren, puluhan ribu pondok pesantren yang bukan NU, di luar NU itu ya, di seluruh Indonesia. Jika Yakut Holil dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, intinya melakukan diskriminasi sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 25 Oktober 2021 tim pembela ulama dan aktivis TPUA tertanda Humas Azamkan SH, dan ada beberapa koordinator lawyer, ada Mas Sutong, ada banyak sekali termasuk Mbak Kurnia, Elida dan semuanya yang hadir yang mengetahui tertanda. Nah, inilah ketua kita, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH MSI, Ketua Umum TPUA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Ahmad, komentar singkatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan yang pertama, ini adalah kali kesekian kalinya dari saudara Menak Yakut Khalil Qomas memberikan statement yang tentu berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama. Setiap kali Menak ini menyatakan kita Indonesia, kita Pancasila, kita berbineka, kita toleran, NKRI harga mati, tapi statement Menak hari ini justru mengkonfirmasi Menak tidak Pancasilais, tidak Indonesiais, tidak NKRI, dan anti kebinekaan dengan menegasikan unsur elemen umat Islam lainnya di luar NU. Sekali lagi saya menuntut agar Presiden Jokowi mencopot saja Menak seperti ini. Insya Allah di Nahdlatul Ulama masih banyak tokoh-tokoh lainnya, dan di luar Nahdlatul Ulama semua juga punya hak yang sama, punya peran yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk membenahi Kemenak dan berkhidmat kepada rakyat. Sehingga bagi Pak Jokowi tidak perlu risau untuk mencopot Yakut Khalil Qomas dan menggantinya dengan putra-putra terbaik anak bangsa yang lainnya yang tentu lebih cakap dalam mengemban amanah sebagai Menteri Agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta pada Pak Listio, orang nomor 1 di kepolisian, untuk memproses hukum Menteri Agama, dan Pak Jokowi segera mencopot Menteri Agama karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemarin kita Pilpres terpecah-pecah dan banyak pembunuhan yang belum selesai sampai sekarang ini. Sekarang kami mau dipecah-pecahkan lagi sebagai umat Islam. Jadi kami minta dengan tegas, dengan sangat, Pak Kapolri segera memeriksa Pak Yakut Khalil Menteri Agama, dan Pak Jokowi segera mencopot Menteri Agama yang tidak benar
yang tidak menjunjung betul etika Islam dan tidak Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkong. Nah, Deng. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saudara Menteri Agama Yapur, terkait pernyataan saudara mengenai bahwa Kementerian Agama adalah hadiah hanya untuk NU bukan untuk umat Islam. Saya pikir Anda harus kembali belajar sejarah dan konstitusi, karena keberadaan Kementerian Agama adalah amanah konstitusi, karena dasar negara kita adalah berdasarkan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Karena berdasarkan ketuhanan, maka menteri mestinya ada kementerian yang ngurus agama. Jadi pernyataan saudara itu sangat mengkerdilkan NU sebagai ormas besar umat Islam di Indonesia. Juga sekaligus Anda melakukan pelanggaran HAM, diskriminasi, anti organisasi manapun dan anti berorganisasi. Anda mengkerdilkan semua orang yang ada di Republik. Emangnya lu siapa? Masih banyak kader-kader NU yang jauh lebih berkualitas daripada saudara. Belum lagi saudara, ingat nggak lu dulu cuma ngumumin haji batal, kok uang habis negara 21,7. Itu aja nggak beres. Miliar. 21,7 miliar. Itu aja harus segera diusut tuntas juga itu. Kurang ajar ini memang menteri satu ini. Ya kan, brengsek lo. Ya kan? Nah, maka dari itu saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas ini orang. Ini orang memecah belah bangsa. Seharusnya NU sebagai ormas terbesar di Indonesia mampu menyatukan seluruh umat Islam, bukan memecah belah seperti begini. Apalagi mau kongres, katanya dia mau mencalonkan diri jadi ketua NU. Saya minta kepada seluruh kader NU, walaupun saya bukan dari ormas itu, jangan pilih orang seperti begini. Hancur negara, hancur negara, hancur negara. NU juga. Ya kan, NU pun akan hancur karena akan dipimpin oleh orang-orang yang selalu bertindak, beromong, berkelakuan diskriminatif. Ini pelanggaran HAM berat. Anda sudah melanggar undang-undang kebebasan berserikat dan berkumpul karena Anda melecehkan organisasi yang lain yang turut serta berkontribusi memajukan kehidupan bangsa, mencerdaskan juga mesejahterakan seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi kita tegaskan dan khusus kepada saudara Presiden Joko Widodo, segera pecat ini menteri, malu-maluin kabinet lo. Ya kan? Ini memalukan sekali. Sudah uang habis negara 21,7 miliar, sekarang ngomongnya aneh-aneh lagi nih orang. Dan belum diusut KPK itu. Ya kan? Nah, itu harus diusut KPK. Ingat, TPUA bersama dengan ormas lain nanti geruduk KPK khusus untuk 21,7 miliar ini. Kita minta diusut tuntas. Ini harus Anda bayar lunas ini pernyataan saudara ini dengan syarat dicopot dari Menteri Agama. Takbir. Allahu Akbar. Bukurnya. Mantap Bang Daeng, saya bingung ngomong apa. Baiklah. Ilmu clever, you are clever. Saudaraku di seluruh tanah air ya. Hari ini akibat dari omongan Menak yang sangat ngawur dan ngaco ini, kita dibuat gempa pada hari ini ya. Saya ingin mengatakan ada kata kontroversial. Kalau terjadi di KKBI itu artinya adalah suatu pertentangan yang menimbulkan konflik atau perdebatan panjang di publik. Saya kadang-kadang berpikir, jika Anda ingin melihat wajah pemerintahan Jokowi, salah satunya lihatlah siapa yang menjadi jubirnya, bagaimana kabinetnya, apa yang mereka katakan, maka itulah wajah daripada pemerintahan Jokowi. Sayangnya hari ini yang terjadi apa? Yaitu menjadikan umat Islam sebagai warga negara kelas 3. Jadi kita yang paling banyak saham ini bukan yang menjadi negara nomor 1, tapi nomor 3. Saya kadang bingung ya, Menak ini agamanya apa sebenarnya? Sehingga masih beragama Islam atau tidak? Mohon maaf kalau saya curiga seperti ini. Dan saya meminta Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, salah satu ulama kita yang tertinggi dalam harkat keilmuannya, mengapa beliau diam saja? Harusnya dengan kita memiliki wapres yang ulama, umat Islam ini naik derajatnya, atau minimal segala sikap-sikap diskriminatif yang kita terima selama ini ya, cap-cap radikalis, teroris dan sebagainya itu hilang. Tapi beliau diam saja. Apakah ini berarti beliau di situ hanya berdiri sebagai untuk sebagai pajangan ya dalam rangka melegitimasi Jokowi atau bagaimana? Jadi satu lagi kami juga berharap ya bahwa MUI dalam hal ini yang sangat kami cintai sebagai rumah rakyat dan muslim untuk bisa mengambil peran aktif. Kami berterima kasih para ulama sudah memberikan ya statement-statement keras terhadap statement daripada Menak ini untuk mengcover hal tersebut sebagai pertanda bahwa masih ada suara-suara Islam. Kami berharap lebih keras lagi, dan pastinya sebagaimana suara daripada advokat yang lainnya,
kami sangat setuju jika Kapolri Sigit Listio untuk segera menangkap menak yang telah nyata-nyata mengadu domba umat Islam. Tangkap dan jangan khawatir dan jangan takut ya, karena sudah memenuhi persyaratan untuk tangkap. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ibu Neni. Saya bang, udah cukup. Boleh cukup ya? Itu kan kita buru-buru ini. Oke, sorry. Saya kira demikian, saudara-saudara. Mohon yang NU betul-betul jangan ada yang tersinggung, karena ini masih yakin saya NU yang lurus itu banyak. Ulama Madura marah ya, dan lain-lain. Ini dari Madura dan Makassar ini ya. Sudah diwakili. Banyaklah. Saya Sunda yang bukan NU, jadi berhak juga untuk Kementerian Agama itu. Nah, kita akhiri, semoga Allah redho dan Allah turunkan azabnya, karena menak inilah yang ngelaporin Gus Nur sampai di penjara Gus Nur. Tapi nggak pernah hadir. Tapi saya tantang jadi saksi karena saya lawyernya Gus Nur, nggak pernah datang sama Said Agil, nggak pernah datang, tapi tetap diputus. Salah klien saya. Makanya saya protes. Saya nggak mau lanjutkan sidang itu. Berhenti aja. Karena ujungnya udah tahu pasti dihukum. Sekarang Allah balas. Ini Allah balas. Nggak terlalu lama Allah balas. Malik Yaumiddin. Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.